Dapat kita simpulkan, yang pertama, orang yang beriman tawakal hanya kepada Allah saja. Allah menjamin rizki. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, laruziktum kama yurzaqut thairu, taghdu khisaman wa taruhu itonan." Seandainya kamu bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi rizki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Dalam beberapa kasus, banyak orang yang tawakal kepada selain Allah. Misalnya, tawakal ala nafs, yaitu mengandalkan pada kemampuan diri. Ada juga yang tawakal ala nas, mengandalkan kemampuan orang lain yang dianggap lebih hebat. Kemudian ada tawakal alal mal, yaitu mengandalkan kepada harta atau asetnya. Dalam kasus tersebut, Allah menggambarkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Sesungguhnya perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Dan ketahuilah bahwa rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Yang kedua, tawakal harus disertai dengan pikiran yang positif dan taubat kepada Allah. Godaan bagi manusia dalam menjalani kesulitan adalah munculnya pikiran negatif pada Allah, pada diri, pada lingkungan, sehingga memunculkan perilaku yang buruk. Diperintahkan dalam surat An-Nur ayat 31. "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dan kemudian Allah akan menjadikan kamu orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, tawakal harus disertai dengan kesabaran. Sabar memperkuat tawakal. Rasulullah bersabda, "Was-sabru diyaun." Dan sabar itu adalah cahaya bagi hati. Hadis riwayat Muslim nomor 556. Yang keempat, tawakal itu aktif, tidak hanya pasif. Tawakal harus disertai upaya berdasarkan kemampuan berpikir dan kemampuan berbuat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang laki-laki berhenti di depan masjid untuk mendatangi Rasulullah. Kemudian untanya dibiarkan lepas begitu saja. Dan Rasulullah bertanya, mengapa untanya tidak diikat? Dia menjawab, "Saya lepaskan unta itu karena tawakal dan pasrah pada Allah." Kemudian Rasulullah menegur, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah dulu unta itu baru kamu bertawakal. Hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita renungkan nasihat dari seorang penulis Indonesia yang